Tidak, yang simpel aja. Apakah doa setiap muslim itu akan dikabulkan oleh Allah? Gitu ya. Oke. Jawabannya ngeten. Jawabannya ya. Setiap doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Asalkan tidak ada unsur dosa dan memutus tali silaturahim. Dieling-eling. Asalkan tidak ada unsur dosa dan memutus tali silaturahim. Dawani Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Itu kata Allah. Berarti kalau kita berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Dalam ayat lain, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Tapi begini, dalam mengabulkan doa, Allah itu punya cara sendiri. Allah itu tidak bisa jenengan paksa sesuai dengan apa yang jenengan inginkan. Tidak bisa. Allah itu yakhluqu ma yasha wa yakhtar wa ma kana lahumul khiyarah. Allah itu menciptakan setiap sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki dan apa yang dipilih oleh Allah. Manusia itu tidak punya pilihan untuk menentukan. Begini saja tentang doa. Pertama, terkadang Allah itu mengabulkan permintaan jenengan sesuai dengan apa yang jenengan rencanakan. Yang kedua, kadang juga Allah mengganti permintaan panjenengan dengan sesuatu yang lebih baik. Contoh, mengganti permintaan panjenengan dengan selamatnya jenengan dari bahaya. Sebagaimana dawuh Kanjeng Nabi, tidaklah permintaan seorang hamba melainkan Allah itu akan mengabulkannya, atau Allah akan mengganti dengan menyelamatkan dia dari sebuah keburukan, atau juga dosanya yang dihapuskan oleh Allah sesuai dengan besarnya permintaan dia, asalkan permintaan itu tidak mengandung unsur dosa dan memutus tali silaturahim. Terus kemudian yang ketiga, Allah mengabulkan permintaan dengan dikredit. Loh ya tak? Kadang permintaan kita oleh Allah dikabulkan, cuman caranya dikredit. Sebagian permintaan dikabulkan sekarang di dunia, ada lagi sebagiannya lagi juga dikabulkan ketika di akhirat. Nah, jadi sekarang penjelasannya yang pertama begini. Di antara sebab-sebab Allah mengabulkan permintaan kita sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan sesuai dengan yang kita inginkan. Di antara sebabnya adalah karena kita benar-benar memasrahkan keberhasilan itu kepada Allah dan percaya bahwa Allah akan mengabulkan itu semua. Mohon maaf, banyak sekali dari kita yang ternyata pada realitanya tidak bisa memasrahkan keberhasilan itu kepada Allah secara utuh. Nyatanya banyak dari kita yang masih mengandalkan usahanya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Tanpa sadar, kita seringkali menganggap apa yang kita rencanakan sudah sesuai prosedur kesuksesan. Terus kemudian timbul rasa dalam hati kalau ini pasti berhasil, sebab kita sudah usaha secara maksimal. Nah, itu kan artinya kita mengandalkan usaha, bukan mengandalkan Allah sebagai zat yang memberi keberhasilan. Padahal jelas innallaha balighu amrih, Allah lah yang mendatangkan setiap perkara, setiap yang diinginkan atau setiap sesuatu itu tadi. Artinya
Mestinya kan kita harus menjadikan rencana dan usaha kita itu hanya sebatas sunnatullah, sebatas adat kebiasaan atau sebab musabab, bukan kepastian adanya suatu keberhasilan. Nah gitu loh. Sebab sudah dirancang dan usahanya maksimal, Allah akan memberikan keberhasilan. Sebagaimana satu makalah yang mengatakan man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Ada lagi kalau dalam kitab hikam disebutkan urudul imdad bihasabil isti'dad, pertolongan Allah itu sesuai dengan kadar persiapannya. Artinya apa yang Allah berikan itu sesuai dengan apa yang kita usahakan. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat. Kan semestinya begitu. Itu namanya pasrah. Kesimpulannya, rencana dan usaha itu hanya sebatas kewajiban kita dalam menjalankan perintah berikhtiar, bukan kepastian dari suatu keberhasilan. Jelas nih? Itu yang pertama. Yang kedua, Allah mengganti permintaan kita dengan yang lebih baik, yaitu Allah menyelamatkan kita dari cobaan atau bahaya yang besar sesuai dengan besarnya permintaan kita. Bisa jadi kalau permintaan kita dikabulkan oleh Allah, kita malah terkena musibah yang besar. Entah musibah itu berupa musibah zahir yang terlihat mata, atau musibah yang lebih besar lagi, yaitu musibah hati. Loh, jangan salah, musibah hati itu walaupun tidak terlihat, tapi kerusakan atau bahayanya besar. Ayo coba, kalau jenengan dikasih pilihan antara penyakit badan, penyakit jasmani dengan penyakit hati atau penyakit rohani, lebih baik terhindar dari yang mana? Jasmani atau rohani? Dah kan? Kalau badan itu masih bisa kita sembuhkan dengan obat-obatan. Lah kalau hati yang sakit, mau cari obat di apotik mana jenengan? Ada dah apotik yang menjual obat iri sama tetangganya. Ada dah dokter yang bisa menyembuhkan penyakit pelit. Apalagi kalau pelitnya sudah stadium 4. Acur, abot. Nah, kadang Allah mengabulkan permintaan kita itu diganti dengan terhindarnya kita dari hal-hal yang buruk. Ya seperti kalau penyakit zahir, stroke, jantung, darah tinggi, riak, sombong, pelit, wahwatuhum. Bisa jadi selama ini kalau jenengan minta kaya, nanti kalau jenengan kaya malah kena penyakit stroke, diabetes, darah tinggi, jantung. Nah ya kan, lo ini kan biasanya penyakitnya orang kaya toh. Nah iya, ayo pilih mana, uang banyak tapi jantungan, kaget dikit mak jelek rumah sakit, kaget dikit langsung diumumkan di masjid. Ayo pilih mana, uang banyak atau rumah sakit atau diumumkan di masjid? Nah, ayo lagi jadi orang kaya tapi malah justru orangnya pelit. Nauzubillah, pokoknya pelite nauzubillah. Wah, petung turun lah pokoknya pelite itu. Malah justru kalau orang itu pelit itu kan jadi aib. Akhirnya bukan cuman hatinya yang terserang penyakit pelit, dari segi zahir dia juga tidak punya martabat di hadapan orang lain. Ya sebab aibnya yang berupa pelit itu tadi. Nah kan, jelas gitu. Kadang Allah itu mengganti doa kita dengan terhindarnya kita dari bahaya yang lebih besar, yaitu dari penyakit-penyakit hati, penyakit jasmani. Malah kadang orang yang tidak punya apa-apa itu badannya sehat-sehat, terus juga sama tetangga itu rukun-rukun. Ayo, antara orang yang kaya dengan orang yang tidak punya lah, mau dibahasakan miskinku kok sawangan nih, deloane cek kasari. Nah, kalau orang tidak punya
antara orang tidak punya dengan orang yang kaya. Kalau bertetangga itu lebih kuat mana hubungan pertetanggaannya antara orang kaya dengan orang yang miskin? Rata-rata orang miskin kemana-mana itu mesti bareng. Tonggoe susah, iya ngrewangi bareng-bareng. Coba orang kaya, tonggoe susah, nulungi paling sebatas ngekek duit ngono ae beres. Sisuke wis gak teko maneh. Lah ya. Mulane lo itu kan termasuk kita terhindar dari penyakit hati yang merasa hidup ini sendiri-sendiri. Kita diselamatkan oleh Allah, bisa memberi pertolongan kepada orang lain. Memberi pertolongan kepada orang lain, tenaga terus menerus, itu kan sebuah nikmat juga kan. Jelas ya. Nah yang ketiga yang perlu diingat, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Setiap sesuatu Allah jadikan itu ada takarannya masing-masing. Mungkin yang kita minta itu terlalu besar atau juga terlalu banyak, sehingga kadang Allah memberinya dengan cara bertahap. Sebagian diberikan di dunia, sebagian lagi diberikan di akhirat. Dalam satu hadis qudsi disebutkan, pada hari kiamat Allah itu berfirman kepada manusia. Kata Allah, bukankah kalian telah mengajukan permintaan kepadaku? Jawabannya, jamaah bareng-bareng. Akhirnya dijawab sama Allah, apa yang kalian minta pasti akan kabulkan kok. Pasti akan aku kabulkan. Sebagian aku kontan di dunia, sebagian lagi aku simpan untuk akhirat. Kalian kan dulu di dunia pernah minta, gitu, jenengan nenggarin dunia minta kepada Allah, tapi tidak semuanya dituruti oleh Allah. Kenapa? Karena ada permintaan kita yang oleh Allah disimpan, diberikannya nanti ketika di akhirat. Maka kata Allah dalam hadis qudsi itu, sekarang permintaan kalian yang telah aku simpan untuk akhirat, sekarang saya cash. Jadi doa yang jatah akhirat sekarang di cash. Nih ambil keinginan kalian yang dulu kalian inginkan. Nah begitu. Jadi memang ada doa yang oleh Allah itu dikabulkannya itu nanti nunggu di akhirat. Lah kenapa kok dikabulkannya nunggu di akhirat? Karena memang dunia ini terlalu kecil. Dunia ini terlalu kecil untuk menampung besar nikmatnya Allah. Kalau nikmatnya Allah yang besar itu diturunkan di bumi, maka bisa dipastikan bumi tidak akan mampu menampungnya. Sebab besarnya nikmat Allah itu tidak ada ukurannya, tidak ada batasnya. Sedangkan bumi cuma segitu, jelas tidak menampung. Atau juga bisa jadi manusianya itu yang tidak mampu dalam menerima besarnya nikmat Allah. Kembali pada yang kedua tadi, bisa jadi kalau harapannya dikabulkan oleh Allah, justru dia menjadi orang yang sakit, baik zahir maupun batin, entah sombong, riya atau bakhil. Itu kan berarti hatinya tidak mampu menerima nikmat Allah. Sebab nikmat Allah itu pada hakikatnya bisa menjadikan manusia baik, tapi ini malah menjadikan dia terkena penyakit hati, penyakit rohani. Itu tanda kalau dia memang tidak mampu menopang besarnya nikmat Allah. Jelas ya? Jadi kesimpulannya, doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Cuma Allah mengabulkan itu dengan cara Allah sendiri. Kapan waktunya itu Allah yang menentukan. Bentuk harapan yang dikabulkan itu juga sesuai dengan apa yang terbaik bagi Allah. Bukan kita yang mengatur. Ingat, wahwal qahiru fawqa ibadih, wahwal hakimul khabir. Allah lah yang mengatur atas hambanya. Allah yang maha bijaksana. Allah itu maha waspada, maha mengetahui. Maka saya minta kula suwun datang para kanca-kanca agar kalau panjenengan merasa belum terkabulnya doa panjenengan sesuai dengan keinginan panjenengan sedaya, jangan sampai panjenengan sedaya putus asa untuk berdoa. Tetap minta terus, istiqomah berdoa.
la yakun takhiru amatil ato ma'al ilhah fit du'a mujiban liyaksika fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsik wa fi waqti alladhi yuridu la fi waqti alladhi turid. Belum terkabulnya doa yang selama ini panjenengan panjatkan secara terus-menerus dan bersungguh-sungguh, jangan sampai belum terkabulnya doa itu menjadikan panjenengan sedaya putus asa, sebab terkabulnya itu semua telah dijamin oleh Allah sesuai dengan yang Allah pilihkan, bukan sesuai pilihan panjenengan, dan waktunya sesuai yang Allah tentukan, bukan waktu yang jenengan tentukan.